Oke, halo semuanya. Kita lanjutkan bahwa untuk fitur-fiturnya sudah selesai semua, insya Allah. Terus yang kedua kita akan membereskan tentang desain yang akan kita program kita yang akan kita desain gitu ya. Kita akan bahas tentang cara mendesain program kita tadi menggunakan CSS dengan bantuan Bootstrap gitu ya. Dengan tanda kutip seperti itu. Nah sekarang pertanyaan adalah terus bagaimana? Yang pasti adalah kita harus mendapatkan file bootstrapnya. Selain secara online, kita bisa menempatkan file bootstrapnya itu ke dalam server kita secara mandiri atau secara langsung seperti itu. Nah, Bootstrap itu bisa di-download di situsnya getbootstrap.com. Nah, saya akan mengarahkan pada di source file di sini. Saat kalian klik, kalian akan mendapatkan satu file di mana file tersebut setelah diekstrak, file-filenya nanti bentuknya adalah seperti ini. Nah, kita fokus pada satu folder yang namanya disk. Di disk ini ada dua folder, satu CSS, satunya JS. Nanti kita akan menggunakan dua-duanya, gitu ya. Step yang pertama adalah kita copy disk tadi ke dalam directory server kita. Gitu ya, saya kopikan di sini, paste. Nah, setelah itu baru saya panggillah text editor saya, disk ada di sini. Nah, pertanyaan pertama adalah terus kita ngapain, gitu kan? Nah, yang pasti adalah kita harus manggil CSS dan JS-nya. JS-nya menggunakan link. Terus kita ada di indeks di sini. Terus kalau misalkan mau panggil disk ya tinggal disk slash css gitu ya, slash get atau bootstrap min.css. Saya rename, saya copy, saya close, slash bootstrap css. Begitu juga dengan scriptnya atau JS-nya. Nah, src disk slash css slash, terus awal dari slash kita ya, slash disk slash terus slash bootstrap min.js, close, paste, simpan. Nah, setelah itu selesai, maka yang akan kita lakukan adalah kita akan buat satu tampilan. Katakanlah kita kasihlah tampilan navigatornya gitu ya. Navnya cukup untuk mengasih spasi antara header atau pojok atas dengan seharusnya login itu berada. Nav, saya kasihkan kelas navbar gitu ya. Terus di dalam atau setelah nav saya taruhlah div yang berkelas container. Di dalam div yang berkelas container saya bikin div lagi di mana punya kelasnya adalah kelas row. Saya kasih justify content center. Terus itu alignment center. Setelah di row kita dapatkan row-nya, terus justify center dan alignment center untuk justify content center dan alignment center untuk membuat dia rata tengah seperti itu. Terus saya kasihkan div baru, dalamnya adalah kelasnya kelas card. Dalam card kita tambahkan satu lagi yang namanya call lj6. Saya pengen buat cuma 6 kolom gitu ya, 6 kolom gitu aja. Nah, setengah dari layar, oke. Setengah dari kontainer. Nah, setelah itu barulah saya kasihkan div lagi, div sini kasihkan kelasnya adalah card header. Terus saya kasihkan h2, oke. Atau saya kemukakan center, terus bilang bahwa login masyarakat gitu ya. Di bawahnya div header saya kasihkan divnya adalah kelasnya adalah kelas card
body ya. Di class body nanti div kit atau form kita akan kita tempatkan di sana ya. Kita pastekan atau saya pastekan langsung di sini. Saya rapikan peletakannya, indentementnya atau penjorokannya. Nah, di dalam sini coba saya klik atau satu persatu. Di dalam form saya kasihkan div lagi. Di input saya masukkan ke div tersebut. Div tersebut ada satu kelasnya namanya MB3, katakanlah seperti itu. Terus di sini juga sama, div kelas MB3 katakanlah. Ini saya copy, ini saya taruh atasnya, ini saya hapus, ini saya taruh, terus di sini adalah saya tutup. Nah, di MB3 di dalam input nanti saya tambahkan satu kelas baru, kelas namanya kelas form control. Cukup seperti ini insyaallah. Coba ya kita reload di bagian login ya, seperti ini lihat desainnya. Nah, desain saya adalah seperti ini. Nah, login masyarakat, di sini username, di sini password, di sini ada tulisan login. Nah, di button submit saya tambahkan lagi satu atau beberapa kelas button primary. Kalau button primary kalau tidak salah dia biru, sip, untuk login gitu ya. Oke, sekarang untuk yang di ini saya copy saja karena tidak jauh berbeda. Ini saya copy di atas sampai ke sini. Saya masuk ke indeks yang untuk login sama. Ini saya pastekan di sini. Saya tinggal ubah loginnya adalah login administrator. Di sini saya ganti login admin. Di sini saya gantikan sukses, ya itulah ya, /administrator gitu ya. Ini login admin, di sini login masyarakat gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ke registrasi gitu aja ya. Kita masuk ke registrasi, login, oke, aman. Logout nggak usah dikasih CSS. Registrasi sekarang. Registrasi di dalam masyarakat, coba. Nah, sama seperti tadi, sama seperti yang ada di indeks. Maka coba saya bikin 2 tab baru seperti ini. Sip, atau sorry. 2 tab baru seperti ini. Nah, terus ini saya hidden dulu. Sip. Nah, yang pertama saya copy yang URL-nya. Karena pasti sama kan? Saya paste di sini. Oke, terus navbar saya copy sama. Saya copy. Saya masuk di sini paste. Terus barulah yang di atau biar ini saya. Sorry. Biar kita terbiasa gitu ya. Oke, biar kita terbiasa maka coba saya buat dari awal saja. Mulai dari importnya, mulai dari pertama kita kenalkan CSS-nya. Link CSS-nya adalah /dis/css/bootstrap penamaan atau bukan aset dis bootstrap min tadi mana. Oke, ini saya rename, saya copy. Oke, sip. Saya masuk ke registrasi, indeks saya close, bootstrap saya close. Sip, kayak gini. 1. Terus yang kedua, saya panggil script. Nah, di script ini juga saya ngambil src. Src-nya saya arahkan ke disk, ke JS. Dalam JS saya arahkan ke bootstrap min.
copy, close, paste, sip. Nah, sama seperti itu juga di dalam body saya tambahkan navigator. Nav di sini adalah kelas navbar. Dalam kelas navbar atau di bawahnya kelas navbar saya kasihkan div-nya saya pakai kelas container. Dalam container saya pakai div lagi, div pakai kelas row-nya kasih kelas lagi atau dengan div yang sama, selain row kasih justify content center sama alignment center. Sudah, alignment middle gitu ya. Nah, dalam sini saya tambahkan satu lagi div saya kasihkan kelasnya adalah card, masih sama, terus call lj6, nggak usah terlalu responsif gitu ya. Nah, di dalamnya ini saya kasihkan div untuk saya naruh kelasnya adalah card header gitu ya. Saya kasihkan center, saya kasihkan H2 gitu aja. Di sini adalah registrasi masyarakat gitu ya. Nah, di bawahnya kelas header saya kasihkan div-nya untuk kelas card body. Sudah cukup. Di dalam card body saya tambahkan form ini semua. Saya cut, saya taruhlah di sini, paste, saya jorokkan terus selanjutnya. Nah, sekarang saya ada di sini. Nah, biar lebih mudah saya tambahkan satu lagi div gini, X taruh paling akhir, paste, enter, sip. Kelas MB3, sip ya. Terus saya tambahkan input type-nya coba saya sorot apakah semua dapat, sip. Kalau semua dapat aman. Arahkan lagi, tambahkan lagi kelasnya adalah form control. Nah, di akhirannya di btn nya saya tambahkan btn primary gitu aja, cukup ya. Sekarang slashnya saya ganti menjadi slash masyarakat slash registrasi. Nah, tampilannya menjadi seperti ini, simple gini saja ya. Oke, nanti kita bahas fungsionalnya lagi. Nah, oke. Yang kedua, registrasi sudah, maka registrasi yang ada di bagian admin itu seharusnya mudah gitu ya. Nah, sip. Saya kopikan saja biar tidak terlalu banyak. Ini saya copy, paste sini untuk linknya, terus scriptnya juga sama, saya copy, saya pastekan di bawahnya body. Nah, seperti ini saja. Terus setelah itu baru saya masukkan ke dalam kelas navbar gini dulu, nanti kita isi kalau misalkan diperlukan. Div kelas container. Di dalam div container saya kasihkan div lagi, div-nya adalah kelas row,
justify content center, terus alignment middle. Dalam situ saya kasihkan div lagi, divnya adalah kelas card katakanlah, terus di sini adalah call lj6 katakanlah seperti ini. Dalam call lj6 saya kasihkan div untuk kelas card header. Dalam tag header saya kasihkan center biar tulisan saya tengah. Misalnya adalah registrasi admin atau petugas. Sudah cukup. Yang registrasi tadi nggak usah saya H3 kan lah, H2 kan lah, nggak terlalu beda, nanti nggak sama, nggak kayak yang lain. Sip, gini, sip. Setelah kita kasihkan header, saya kasihkan kelas div dulu, div kelas card body. Cukup. Dalam situ maka form yang tadi saya atau kita buat sebelumnya kita masukkan, cut, paste, dirapikan, simpan, di blok semua. Bisa nggak ya? Sebentar. Gini, terus tambah L, tak tambah satu lagi, saya home, saya tambahkan div, nah ini yang nggak mau dia. Ini saya tarik dulu. L sama ini oke. Tapi kalau misalkan yang saya select di situ div, saya agak ragu. Bisa sih bisa, tapi mungkin akan banyak error, akan banyak kesalahan gitu mas. Saya taruhlah di sini div sendiri. Di sini saya kasihkan kelas mb3 gitu ya. Terus setelah itu sama, copy di section saya kasihkan yang sama, section saya slash sip. Nah setelah itu di 1 2 3 2 3 4 5 6 saya masukkan kelas form control. Khusus untuk yang di button submit saya tambahkan btn sukses, katakanlah seperti itu. Nah ini ada di administrator /administrator/registrasi. Oke, dia nggak mau, kita harus login lagi. Administrator, username-nya adalah Ganjar, Nadim, Ganjar juga nggak apa-apa, Nadim 2020, login. Oke, sebentar. Ini saya belum saya jalankan. Server start. Oke. Sip, clear. Sip, reload lagi. Continue. Oke, sip. Saya zoom in dulu. Terus di sini saya masukkan ke registrasi.php. Nah, gitu ya. Oke, kita bisa pilih yang mana. Oke, sip. Ya, sudah. Cukup. Bagi saya itu cukup. Nah, sekarang registrasi administrator, terus registrasi masyarakat sudah. Login juga sudah. Sekarang coba kita masuk ke menulis atau sebelum itu di dalam ini
saya tambahkan lagi untuk ke navbar expand LG gitu ya. Dalamnya saya kasihkan div class container fluid. Oke, terus dalamnya saya kasihkan ul, terus di sini saya kasihkan kelas navbar dash nav nav gitu ya. Terus di sini saya kasihkan li kelas nav item Dalam sini saya baru kasihkan href-nya adalah ini administrator kan, /admin /index verifikasi non valid kecil non valid.lit.php. Oke, terus dia adalah verifikasi pengaduan non valid gitu ya. Satu. Terus saya copy paste, atau bukan, saya ada di registrasi, berarti saya harus login gini. Terus di sini adalah index.php. Sudah cukup ini. Nah, oke, ini saya copy saja. Terus di dalam registrasi juga sama berarti, atau dalam index saya taruhlah di bawah sini href ini index administrator registrasi.php. Tutup daftar. Nah, seperti itu. Terus di registrasi saya masukkan seperti ini, indeks daftarnya di sini. Terus registrasi atau di masyarakat saya tambahkan di bawah saja, bawahnya karsin, di bawahnya form gitu ya. Di bawahnya form saya manggil href-nya adalah /masyarakat /registrasi.php. Di sini adalah daftar gitu ya. Nah, saat diregistrasi di sini saya tambahkan navbarnya menjadi seperti ini. Navbarnya adalah masyarakat. Terus di sini adalah menulis pengaduan. Terus di sini saya tambahkan lapor pengaduan. Udah seru gitu ya. Nah, setelah itu di akhirannya di sini barulah saya taruh div lagi saja. Div saya taruhlah div itu untuk menampilkan PHP tab, untuk saya menampilkan registrasi. Nggak usah, saya ada di registrasi, berarti bukan ini masyarakat. Saya kasihkan index.php untuk masuk ke login gitu saja. Coba ya, /logout. Nah, saksikan daftar, masuk ke registrasi, login.
untuk masuk ke sini ya. Ini juga sama, administrator, saya daftar, saya nggak bisa, saya daftar, saya juga nggak bisa. Daftar saya arahkan ke registrasi. Daftar diarahkan ke daftar registrasi masyarakat. Nah, sip. Oke. Oke, simpel itu saja. Oke. Terus apa lagi? Nah, setelah itu kita bereskan registrasi, login. Setelah itu baru kita akan menulis laporan, verifikasi, generate laporan, dan yang lainnya. Sekian, nanti kita sambung lagi.